Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Ibu Marlia Yusdati. Hari ini kita akan bahas mengenai sistem penamaan binomial nomenklatur. Tapi sebelum Ibu lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu dapat update setiap kali Ibu upload video baru. Saksikan ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem klasifikasi yang sudah disampaikan di minggu sebelumnya. Nah, Ibu lupa nih menyampaikan bahwa dalam sistem klasifikasi itu ada tingkatan atau urutannya. Nah, dari yang paling tinggi ya, itu dimulai dari kingdom. Di bawahnya kingdom nanti adalah phylum untuk hewan ya. Kalau untuk tumbuhan adalah divisi. Lalu di bawahnya lagi ada kelas. Lalu di bawahnya lagi ada ordo atau bangsa, lalu ada familia atau suku, lalu ada genus atau marga, dan terakhir adalah spesies atau jenis. Nah, kalau kita lihat di sana, tingkatan klasifikasi tersebut kita sebut dengan takson. Nah, jadi semakin tinggi tingkatan takson, maka akan semakin sedikit persamaan ciri-cirinya gitu ya. Sedangkan semakin ke bawah maka akan semakin banyak persamaan ciri-cirinya. Jadi kalau kita lihat seperti gambar di samping ini ya, semakin ke atas itu dia akan semakin sedikit persamaan ciri-cirinya, tapi anggotanya akan semakin banyak. Ya, contohnya ini kayak kita manusia. Manusia masuk ke dalam kingdom animalia. Nah, anggotanya kan banyak animalia, bukan hanya manusia. Ikan juga masuk ke dalam animalia, atau sapi juga akan masuk ke dalam kelompok animalia. Jadi anggotanya semakin banyak dan kesamaan cirinya akan semakin sedikit. Sedangkan kalau makin ke bawah itu akan semakin banyak persamaan cirinya, namun anggota dalam kelompok itu akan semakin sedikit gitu ya. Contohnya kayak tadi manusia itu ya nanti semakin ke bawah ya, spesiesnya tadi manusia Homo sapiens itu akan berbeda dengan kera atau orang utan gitu. Jadi semakin ke bawah akan semakin banyak kesamaan cirinya, namun akan semakin sedikit anggota dalam kelompoknya, seperti itu. Lalu kita lihat lagi ya untuk penamaan nama Latin ya. Jadi kalau di biologi pasti yang mengalami kesulitan, Bu, susah nih kita mempelajari nama Latin gitu, namanya susah. Kenapa sih harus bahasa Latin? Kenapa nggak bahasa Indonesia gitu ya? Untuk sistem penamaan yang digunakan untuk menamai ilmiah itu menggunakan sistem yang namanya tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Nah, sistem ini pertama kali dibuat oleh Carolus Linnaeus ya. Jadi yang Bapak taksonomi tadi di pertemuan sebelumnya Ibu sudah jelaskan bahwa dialah yang membuat sistem penamaan binomial nomenklatur gitu ya. Nah, dalam penamaan sistem binomial nomenklatur ini, kalau namanya binomial berarti terdiri dari dua kata yang menggunakan bahasa Latin atau dilatinkan gitu ya. Kalau kita lihat sistem penamaannya seperti itu. Namun sebelum kita masuk ke penamaan nama spesiesnya, kita akan lihat dulu nih dalam sistem klasifikasi itu akan ada aturan-aturan dalam penamaannya gitu ya. Kita lihat dulu dari penamaan di kelompok famili atau suku ya. Nah, kalau kita lihat untuk hewan, biasanya nama familianya itu akan diakhiri oleh kata dae atau tulisannya dae ya. Dae atau dae gitu ya. Nah, itu untuk kelompok hewan. Sedangkan untuk kelompok tumbuhan, nanti dia akan kelihatan bedanya ya. Untuk divisinya itu nanti ada kata tambahan pita ya. Untuk kelasnya biasanya ada kata sidanya atau opsida. Nah, untuk ordonya nanti ada tambahan
di akhirnya itu ada ales. Dan terakhir untuk familianya itu ada AC atau ACAE. Itu perbedaan yang paling dasar mengenai penamaan dalam klasifikasi makhluk hidup. Gitu ya. Kita lihat contohnya, ini di samping adalah kucing. Ya. Kalau dari kingdomnya adalah Animalia, nggak masalah itu ya, dalam penulisannya benar. Lalu filumnya Chordata. Lalu kita turun lagi ke ordonya adalah Carnivora. Lalu turun lagi ke bawah, familinya ada Felidae. Nah, Felidae ada daenya ya tadi, benar. Ada daenya. Lalu turun ke bawahnya lagi ada genusnya Felis. Lalu spesiesnya adalah Felis domestica, gitu ya, atau kucing rumahan. Jadi untuk hewan itu sekali lagi nama untuk familinya biasanya diakhiri dengan kata dae, gitu ya. Atau contoh lainnya adalah pada tupai. Di samping sini ya, kita lihat dari kingdomnya itu adalah Animalia. Lalu turun ke filumnya ada Chordata, turun lagi ada kelas Mamalia, lalu bangsanya adalah Scandentia, gitu ya, atau ordonya tadi Scandentia. Nah, untuk familianya kita lihat lagi di belakangnya ya, ada daenya ya, tuh ya, di sana ada daenya. Jadi Tupaidae ya, nama genusnya adalah Anatana dan spesiesnya adalah Anatana elioti, gitu ya. Nah, untuk hewannya sudah, kita lihat contoh dari tumbuhannya. Untuk tumbuhan itu contohnya ibu kasih contoh adalah padi ya, ada di samping. Untuk padi itu kingdomnya adalah Plante. Lalu divisinya itu adalah Spermatophyta. Tadi ada kata pitanya ya untuk divisi. Lalu untuk kelasnya itu nanti ada akhiran Opsida. Nah, ini ada Liliopsida ya. Lalu ordonya tadi harus ada kata ales. Berarti benar ya, di sini ada Poales ya. Lalu familianya tadi harus ada ACAE atau AC ya. Di sini ada kata Poaceae. Nah, terakhir adalah genusnya yaitu Oryza dan spesiesnya adalah Oryza sativa, ada 2 kata gitu ya. Nah, contoh lain nih biar nggak bingung lagi, ada pada nama Rafflesia arnoldi ya. Kita lihat dari sini ya, dari kingdomnya ada Plante, terus turun ke bawah ada divisinya ada Magnoliophyta, bener ya, tadi ada kata pitanya ya. Terus kelas, kita lihat kelas itu ada Magnoliopsida, bener ya, tadi ada kata opsidanya. Terus turun lagi ke bawah ada ordo. Nah, ordonya adalah Rafflesiales, ada alesnya. Lalu familinya ada Rafflesiaceae, itu ya, ada AC-nya tadi. Lalu turun lagi genus adalah Rafflesia dan nama spesiesnya adalah Rafflesia arnoldi, gitu ya. Jadi ketentuannya seperti itu. Nanti kalau pada saat ulangan, misalkan ada kata Magnoliophyta itu termasuk dalam apa? Kingdom, divisi, kelas, ordo, atau genus gitu. Nanti kalian bisa lihat, oh iya belakangnya ada kata pitanya. Oh, di belakangnya ada kata opsidanya, berarti itu kelas gitu. Seperti itu ya. Kalau untuk tumbuhan emang agak sedikit lebih ribet dibandingkan dengan hewan. Kita lanjut untuk tata nama yang tadi binomial nomenklatur ya. Jadi ada beberapa aturan dalam sistem penamaan spesies menggunakan binomial nomenklatur. Aturan pertamanya ya, setiap nama organisme terdiri atas 2 kata.
ya. Itu binomial nomenklatur itu harus terdiri dari 2 kata. Nah, kata pertama itu adalah yang menunjukkan marga atau genus, gitu ya. Yang kedua adalah nama spesiesnya. Jadi nama spesies itu terdiri dari nama genus dan nama petunjuk jenisnya, gitu ya. Nah, dalam kata pertama itu juga harus ditulis menggunakan huruf kapital. Jadi huruf kapital itu hanya ada pada kata pertama. Kata kedua tidak perlu diberikan huruf kapital. Terus yang selanjutnya, untuk nama spesies itu penulisannya harus dimiringkan atau italik, atau bisa juga diberikan garis bawah terputus gitu. Jadi dalam sistem binomial nomenklatur seperti itu ya. Tadi Ibu ulang lagi ya. Harus terdiri dari 2 kata. Kata pertama merupakan nama marganya atau genusnya, kata kedua adalah petunjuk jenisnya. Kata pertama ditulis menggunakan huruf kapital. Untuk kata keduanya tidak usah, gitu ya. Terus penulisannya harus di italik atau dimiringkan, atau bisa juga diberikan garis bawah terputus, gitu. Nah, kalau misalkan ada nama penemunya bisa disingkat, ya. Misalkan Musa Paradisiaka L. L-nya itu penemunya biasanya seperti itu, ya. Nah, di sini ada contohnya, ya. Ada Musa Paradisiaka atau nama Latin dari pisang, ya. Genusnya Musa. Di depannya kata Musa, ya, di sini itu M-nya, ya, M-nya itu diberikan huruf kapital karena itu adalah genusnya, gitu. Sedangkan di kata Paradisiaka, huruf P-nya itu tidak perlu kita memberikan huruf kapital karena itu adalah petunjuk jenisnya, gitu ya. Nah, terus penulisannya harus dimiringkan, kalau tidak di garis bawah terputus. Itu ya, sistem penamaannya seperti itu. Ibu ada contoh nih. Nah, di antara huruf A, B, C, D, dan E, kira-kira mana sih sistem penulisan tata nama yang paling benar? Nah, untuk menjawabnya kalian boleh komentar di bawah dan kasih alasannya kenapa jawaban kalian itu yang itu, gitu ya. Menurut kalian kenapa itu yang paling benar? Silahkan nanti komen di bawah, itu ya. Materi selanjutnya adalah mengenai kunci determinasi. Nah, kalau kalian mungkin belum paham ya, atau baru pertama kali dengar mengenai kunci determinasi. Apa sih kunci determinasi? Nah, kunci determinasi atau nama lainnya adalah kunci dikotom. Nah, ini isinya adalah daftar ciri-ciri organisme yang digunakan untuk mengklasifikasikan organisme tersebut. Ya, nanti biasanya kalau kenapa dinamakan kunci dikotom, karena dia selalu berpasangan. Jadi nanti dalam satu poin itu bisa ada poin A, poin B, gitu ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di dalam kunci determinasi tersebut. Nah, isinya tadi kan adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk ciri-cirinya itu nanti akan dibuat berdasarkan ciri yang umum sampai ke ciri yang paling khusus dari suatu makhluk hidup, gitu. Jadi kalau kuncinya kan tadi semakin banyak kesamaan maka semakin dekat hubungan kekerabatannya, itu kuncinya. Jadi dalam sistem klasifikasi kata kuncinya adalah semakin banyak kesamaan ciri maka dia adalah kerabat, gitu. Semakin banyak kemiripan maka dia adalah satu keluarga, seperti itu. Nah, di sini ada contoh. Di sini Ibu ingin kalian bisa mampu menemukan apa sih kunci determinasi yang tepat dari tumbuhan yang ada di samping Ibu ini, ya. Bisa kelihatan ya. Nah, dari gambar tersebut ya kelihatan bahwa bunga tersebut adalah bunga
kembang sepatu, betul ya. Jadi ini adalah bunga kembang sepatu. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah mencocokkan antara kunci determinasi dengan ciri-ciri yang nampak pada tumbuhan tersebut. Nah, ini ya kunci determinasinya. Kalian bisa lihat di samping ibu ini udah ada tulisannya. Ya, kalau kalian simak, lihat ya, tanaman kembang sepatu tuh ciri-cirinya seperti ini gitu ya. Ibu akan kasih contoh satu. Ya, di sini tumbuhan, poin 1 ya. Di sini tumbuhan tidak dengan bunga sejati. Nah, tadi kalau kita lihat kembang sepatu itu ada bunganya atau enggak ya? Dari namanya aja ada kembang sepatu. Berarti kira-kira benar nggak ya ciri-cirinya yang A? Atau kalian bisa lihat poin B. Di poin B itu tumbuhan dengan bunga sejati setidaknya dengan benang sari atau putik. Yuk silakan kalian sambil simak ya. Tadi ciri-cirinya kembang sepatu seperti apa nih? Dilihat lagi nih, ibu kasih lihat lagi gambarnya ya, kembang sepatu. Oke, udah dapat jawabannya? Kita lihat ke poin selanjutnya. Kalau misalkan kalian tadi melihat ada poin yang paling benar menurut kalian 1B, maka kalian bisa catat di buku catatannya 1B strip. Nah, dari nomor 1B nanti kalian bisa lanjut ke nomor selanjutnya yang ada di titik-titik itu ada angka selanjutnya. Udah? Oke, lanjut ya. Di situ ada poin 2 dan 3. Silakan dibaca. Tumbuhan berspora tidak mempunyai akar sempurna, daun berwarna hijau, tumbuh di tempat lembab. Di situ udah dapet jawabannya Bryophyta. Kalau misalkan kalian yakin itu berarti sudah dapet jawabannya. Tapi kalau misalkan belum yakin, lihat di poin B. Di situ tumbuhan menghasilkan spora mempunyai akar serabut, warna daun hijau, daun muda menggulung. Itu sudah ada jawabannya juga, Pteridophyta. Nah, kalau misalkan masih belum yakin, lihat di poin ketiga. Ya, di poin ketiga itu ada 3A, tumbuhan dengan bunga lengkap, tidak nampak mahkota, yang jenis umumnya berbentuk pohon bercabang dan bertambah besar. Bijinya nampak dari luar. Itu namanya Gymnospermae. Kalau memang itu jawabannya sudah yakin, silahkan dicatat. Tapi kalau belum yakin bisa lihat di poin 3B ya. Tumbuhan dengan bunga lengkap mempunyai putik, benang sari, dan mahkota bunga walaupun kecil. Nah, kalau misalkan udah yakin yang itu, silakan lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, untuk nomor selanjutnya ini ya, sudah ibu tayangkan juga. Oke, silahkan. Kira-kira apa nih jawabannya? Gitu. Silakan sambil dibaca ya. Oke, untuk yang selanjutnya, ibu akan tayangkan kunci determinasinya. Kelanjutannya ya. Kira-kira sudah pada dapat jawabannya? Kalau sudah dapat jawabannya, boleh kalian ketik di WhatsApp group atau nanti kalian boleh komen di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, nanti komen paling cepat dan yang paling duluan kirim komentarnya dan yang paling benar itu akan dapat poin tambahan dari ibu. Oke. Ibu nanti akan kasih jawaban benernya di description box ya. Jadi kalau misalkan penasaran, nanti ibu kasih tahukan untuk lihat jawaban benarnya yang mana, gitu ya. Nah, ibu juga ada challenge buat kalian. Jadi kalian silahkan cari jawaban untuk kuis ini ya. Jadi silahkan cari kunci determinasi dari Cyprinoscarpio atau ikan mas, lalu gajah, dan komodo atau Varanus komodoensis. Silahkan ya, ada 3 soalnya. Nanti yang sudah bisa silahkan kirim jawabannya melalui WhatsApp grup atau bisa japri langsung ke ibu. Sekian materi yang bisa ibu sampaikan pada hari ini. Sekali lagi jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar
biar kalian selalu dapat update setiap kali Ibu upload video baru. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan masuk materi mengenai virus dan kita akan bahas sedikit tentang corona. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel YouTube Ibu Marlia Yusdarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.